Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 6 mata kuliah Kepemimpinan Dakwah. Saya Rahmatul Hadi dan juga dua teman saya, yaitu yang pertama Cornelia Wahilahi dan juga Syaukilah Manabilkis. Nah, kali ini kita berada di salah satu perusahaan yang bergerak di travel Biro Haji dan Umroh, yaitu Five Group Tulungagung. Nah, kali ini kita berkesempatan untuk mewawancarai salah satu koordinator dari perusahaan Five Group ini. Baik, dengan Kak Cindy. Halo Kak Cindy. Halo. Oke. Nah, Kak Cindy, bagaimana Kak Cindy mengembangkan visi dan misi dari perusahaan ini? Oke. Karena aku departemen syariah ya, jadi karena tujuannya kan ke Baitullah gitu ya. Jadi tujuan yang baik dan seiring dengan dunia juga. Jadi aku membantu secara dunia, tapi aku juga dapat pahala karena membantu nasabah itu ke Baitullah kayak gitu. Jadi karena mungkin departemenku ini masih baru juga, jadi kan perlu sosialisasi ke masyarakat. Biasanya sosialisasi ke KUA juga, ke ibu-ibu jamiah, sama biasanya ke KBIH, karena kan kayak gitu ya. Karena itu butuh proses yang sangat lama, jadi itu pelan-pelan dulu kayak gitu. Karena kalau di Amitra juga ada beberapa kerjasama dengan bank, ada 3 bank. Kerjasama berarti? Ya, 3-4 bank. Aku boleh sebutin nggak? Boleh. Oke. Yang pertama itu ada BSI. Oh, sudah tahu BSI ya? Sudah Yang tahu. kedua itu Bank Muamalat Indonesia. Oke. Yang ketiga Bank Sinarmas Syariah. Yang ketiga Bank Jatim Syariah. Kayak Bank gitu. apa, Mbak? Jatim Syariah. Oh, Bank Jatim Syariah. Iya, kayak gitu. Berarti banyak jadi kerjasama antara pihak-pihak lain ya, Kak? Iya, betul. Karena memang dari bank tidak boleh ada pembiayaan. Harus ada pihak kedua yang harus pembiayaan. Kayak gitu, ya. Dan selama ini Kak, selama Kakak memegang jabatan ini, Ya. Bagaimana Kakak mengatasi masalah atau biasanya kan kalau di perusahaan kan ada masalah atau goyang-goyangnya gitu kan? Iya. Bagaimana Kakaknya itu mengatasi hal tersebut? Oke. Seperti itu. Untuk kegagalan ya, biasanya karena mungkin orang masih awam ya dengan kata amitra gitu. Jadi semisal saya masuk ke instansi kayak katakanlah di kantor desa gitu ya, banyak orang yang nggak tahu apa ini amitra kayak gitu. Tapi kalau saya sudah bilang kayak, Bu, ini dari Fifth Group. Fifth Group itu adalah PT-nya Astra, itu tahu, oh ternyata anaknya Astra kayak gitu, itu baru tahu kayak gitu. Karena beberapa ada penolakan juga terkait nama mungkin ya, karena masih awam kayak gitu. Tapi karena memang ini masih baru, jadi butuh perjuangan juga. Jadi kalau untuk kegagalan itu tidak apa-apa, karena satu kegagalan tidak membuat saya patah semangat dari departemen saya kayak gitu. Berarti intinya satu kegagalan tidak membuat sampean patah semangat gitu ya? Betul, kayak gitu. Terima kasih. Bagaimana Mbak Cindy membuat keputusan yang tepat dalam bisnis dan apa yang Mbaknya pertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan? Oke. Kalau pengambilan keputusan untuk pegang perusahaan yang besar itu kan agak ini ya. Kalau secara pribadi kan harus membuat keputusan itu kan butuh pertimbangan kayak gitu. Jadi biasanya saya tuh kalau mengambil keputusan itu, karena kan saya kan punya atasan juga, tapi atasan saya kan ada di luar kota kayak gitu. Biasanya saya untuk mengambil keputusan itu saya koordinasi dulu dengan atasan. Bagaimana untuk keputusan ini? Kalau semisal keputusan ini dirasa saya masih mampu untuk mengatasinya, akan saya handle sendiri gitu. Baik, terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama. Lalu pertanyaan selanjutnya untuk Mbak Cindy, bagaimana Mbak Cindy ini mengidentifikasi peluang yang ada dan ancaman yang muncul pada perusahaan Amitra ya Mbak Cindy? Ya. Oke. Oke, aku akan jawab ya. Kalau untuk pertanyaan ketiga ya, karena kan banyak kompetitor lain ya. Sebenarnya kan memang bank tidak boleh ada pembiayaan, tapi dari bank-bank swasta yang lain tuh ada pembiayaan sendiri, tapi kerjasama dengan perusahaan lain kayak gitu. Dan pangsa pasarnya itu ternyata juga lebih banyak. Dan
kalah apa ya namanya, kalah sosialisasi terlebih dahulu kayak gitu. Jadi mereka udah sosialisasi di tempat ini dan ternyata Amitra kan baru nih, terus sosialisasi lagi kan, mereka kan taunya yang awal, yang kedua kan kebanyakan belum bisa diterima kayak gitu sih. Oh, seperti itu. Iya. Lalu apa yang Mbak Cindy lakukan untuk mengembangkan strategi dalam menghadapi perubahan pasar dan teknologi? Oke. Kalau untuk itu sih biasanya yang pertama, karena Amitra ini kan berhubungan dengan Kementerian Agama. Jadi biasanya eh, sosialisasinya pertama ke Kementerian Agama. Jadi ke Kemenak, eh, kenal dulu dengan stafnya, baru ke kasihnya, kayak gitu. Yang kedua itu ke instansi-instansi kayak ke sekolahan gitu. Nanti izin dulu untuk sosialisasi ke kepala sekolah dan stafnya, kayak gitu. Yang ketiga, kalau kemajuan zaman itu nanti biasanya dibuatkan promo lewat sosial media, WA, Instagram maupun TikTok kayak gitu sih. Oke teman-teman, itu tadi wawancara kami dari kelompok 6 kepada perusahaan Five Group yang bergerak di bidang travel, biru haji, dan umroh. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang menonton dan juga kepada perusahaan Five Group, kepada Kak Cindy. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.